Ketertarikan awal karena melihat papa saya. Jadi saya main piano itu sehari itu bisa 6 jam. Halo MP Holik, kembali lagi di podcast MP. Di sini saya ada jadi host maga. Nah, di sini kebetulan ada narasumber yang sangat-sangat menarik. Jadi beliau ini adalah seorang dosen, akademisi, tapi beliau juga musisi, pengarang lagu, juga mempunyai channel YouTube. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Kita sambut yaitu Mem Reina. Selamat siang Mem. Bagaimana Mem kabarnya Mem? Baik, baik. Halo, Alhamdulillah. teman-teman. Halo, ini ada Mem Reina, salah satu dosen di manajemen pemasaran. Beliau ini bener nggak Mem? Jadi Mem Reina itu salah dosen tapi juga musisi berkarirnya. Ya, Benar gitu ya Mem ya? Ini jadi Mem Reina itu di dosen itu kenapa kok memilih menjadi dosen akademisi tapi juga musisi? Kadang kan soalnya orang-orang kalau misalnya akademisi ya akademisi aja fokus, atau musisi aja. Kadang itu sedikit bertolak belakang. Itu apa motivasi yang jadi membernya itu kayak saya mengambil dua-duanya seperti itu kan? bagi saya mengajar itu suatu hal yang menyenangkan ya. Menyenangkan. Ya, kita bisa berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan juga bertukar ilmu ya, dengan orang yang kita ajarkan. Tidak selalu kita mengajar orang, tapi dari orang yang kita ajarkan kita pun bisa mendapatkan banyak ilmu, wawasan. Kalau di dunia pendidikan itu kan serius, ya, serius. Nah, bagi saya juga keseriusan itu harus diimbangi dengan hobi, ya, dengan hal yang menyenangkan. Salah satunya yang bisa saya lakukan adalah musik. Musik itu bisa dengan bermain alat musik ataupun bernyanyi. Oh gitu. Jadi Memrena ini berkarirnya tetap di akademisi, tapi di sela-sela mengajar ini Memrena itu mengisi waktunya dengan musisi gitu ya, menjadi musisi ya Mem. Tapi meskipun hanya hobi, tapi nggak tanggung-tanggung, punya channel YouTube, menulis lagu juga gitu ya Mem ya. Sangat menyenangkan untuk melakukan dua hal tersebut secara bersamaan. Ini kan jadi Memrena ini kan dosen, akademisi dan juga musisi. Kita kulik dari dosennya dulu, akademisinya dulu. Kalau boleh tahu nih Mem Reina ini mengajar di bidang apa, atau ada spesifik yang diajarkan itu apa gitu? Kalau saya sendiri di Politeknik Ubaya mengajar di program studi Digital Business and Marketing. Di sana ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, dengan bahasa Inggris dan manajemen pemasaran maupun manajemen sumber daya manusia. Sedangkan kalau di musik sendiri saya mengajar piano dan vokal. Oh, jadi ini juga guru musik gitu Ya. kan? Oh, bukan hanya hobi aja ternyata teman-teman. Ternyata beliau ini juga guru musik. Kalau misalkan teman-teman mau belajar nih vokal, langsung aja hubungi Mem Reina. Nah, ini itu kalau boleh tahu nih Mem, sekarang ini yang di akademisi itu lagi ada penelitian kah atau apa gitu Mem? Atau gini deh, saya ganti pertanyaannya. Kelebihannya atau suka dukanya itu menjadi dosen itu apa Mem? Apakah ada mahasiswa yang nakal-nakal nih? Apa saya jangan-jangan mahasiswa yang nakal ini? Suka dukanya, kalau sukanya pastinya banyak ya. Bagaimana tadi saya katakan saya bisa berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan juga itu juga dari mahasiswa saya bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Banyak sekali wawasan baru yang saya dapatkan dari mahasiswa, karena kan beda generasi ya, beda generasi. Otomatis apa yang saya ketahui dengan apa yang mahasiswa ketahui itu pastinya berbeda. Dan saya juga mendapatkan banyak sekali wawasan dari mahasiswa. Kalau dukanya, mungkin kalau pada saat saya mengajar, apa yang saya tularkan, apa ilmu yang saya ajarkan kepada mereka sulit dimengerti atau mungkin terlalu berat bagi mereka. Nah itu pada saat mereka tidak mengerti, nah itu bagi saya itu suatu tantangan tersendiri supaya mereka itu benar-benar mengerti dan supaya mata kuliah yang saya ajarkan itu menyenangkan.
jadi intinya itu tersampaikan dan juga menyenangkan gitu ya Mem, ya. Gitu. Soalnya ini salah satu dosen manajemen pemasaran yang menjadi favorit dari mahasiswa-mahasiswanya gitu. Makasih. Karena apa itu cara mengajarnya itu menyenangkan dan juga relax, santai gitu, nggak terlalu tegang-tegang gitu loh. Soalnya kan ada beberapa yang mungkin mengajarkan itu harus fokus. Nah, tapi kalau member ini itu menyenangkan, santai gitu ya Mem ya. Itu yang menjadi hal yang menjadi favorit dari teman-teman. Tapi ada nggak Mem dari pelajaran untuk dari perjalanan mengajar ini, ada nggak Mem satu kisah yang menarik sekali yang benar-benar tidak bisa dilupakan dari Mem gitu Mem? Biasanya sih anak-anak itu ada yang tidur gitu atau apa gitu loh. Itu yang menjengkelkan sekali gitu loh Mem. Kalau tidur, saya rasa kalau memang bukan waktunya mereka sengaja untuk tidur ya, tapi karena mereka terlalu capek gitu. Biasanya karena ada hari-hari sebelumnya itu mereka keluar kota, ya, ada kegiatan outbound seperti itu, terus mereka capek, ya wajar lah kalau misalnya di kelas ngantuk. Tapi saya usahakan supaya paling nggak mereka tuh cuci muka dulu kembali. Jadi bukan hanya sekedar memindahkan jam tidur mereka dari rumah pindah ke sekolah, ya tidak seperti itu. Tapi saya masih maklumi kalau mereka kelelahan akibat hari sebelumnya atau mereka ada kegiatan. Oh begitu. Ini kita mau ngobrol tentang musisinya Mem ini Mem. Jadi kalau saya boleh tahu nih Mem, ini mau mulai hobi musisi atau berkarir di musisi ini mulai kapan Mem, kalau boleh tahu? Kalau saya belajar, ini saya ceritakan dulu tentang bagaimana saya belajar ya pianonya. Piano saya Ketertarikan awal gitu loh Mem. ketertarikan awal karena melihat papa saya. Ya, papa saya itu pintar sekali memainkan berbagai macam alat musik. Jadi bisa main piano, bisa main gitar, bisa main akordeon, ya, bisa main harmonika. Terus tante saya juga itu juga, jadi ayah saya, tante saya itu guru piano ya, dan luar biasa sekali mereka. Pada saat saya melihat mereka, ayah saya dan tante saya bermain piano itu, saya tertarik. Dan waktu itu saya belajar piano di usia 7 tahun, usia 7 tahun. Tapi tentunya bukan dengan tante saya, karena tante saya waktu itu di Singapura ya. Dan kalau dengan ayah sendiri, saya waktu itu dengan guru piano namanya Bu Weni, sangat sabar ya, dan itu membuat saya rajin main piano karena juga melihat ayah saya itu begitu luar biasanya. Jadi saya main piano itu sehari itu bisa 6 jam ya, 6 jam yang orang bilang gila banget ya, gila banget bisa sampai 6 jam. Kalau murid-murid saya sendiri saya tanya berapa lama kamu bermain piano atau latihan piano sehari? Oh 15 menit Miss Renu, 15 menit, setengah jam itu udah paling banyak. Tapi kalau saya dulu karena seneng ya minimal tuh 3 jam sehari. Jadi biasanya 2 jam di pagi hari ya sebelum sekolah ya, terus siang hari itu 2 jam dan malam hari itu 2 jam, itu 4 jam. Jadi bukan hanya hobi sepertinya ini, sangat-sangat mendalam ini. Soalnya teman-teman kalau dilihat dari ceritanya tadi itu, jadi darah musisi itu mengalir di apa itu membernya ini, dari orang tuanya, dari bapaknya, dari tantenya juga ya. Selain itu juga membernya itu juga mendedikasikan banyak waktu untuk berlatih terus di piano terutama ya. Iya piano. Kalau waktu SD itu saya ikut ekstrakurikuler kulintang ya, jadi kulintang itu kebetulan saya di bass kecil, tapi saya bisa menguasai juga melodi 1, melodi 2, bass kecil, bass besar, dan pemiring 1, 2, 3. Dan waktu SMA saya ikut ekstrakurikuler selain olahraga, saya juga untuk musiknya itu kebetulan gamelan ya, gamelan. Terus juga saya selain piano saya belajar gitar juga. Tapi ya juga oh ya waktu di SD juga saya juga ikut ekstrakurikuler ini drum band ya, drum band. Banyak sekali Sangat musik. Memang hobi musiknya itu sangat kental ya. Nah, ini apa itu, kan pasti kalau musisi itu pasti ada role modelnya atau musisi yang sangat-sangat diidolakan. Itu kalau boleh tahu apakah ada
musisi yang sangat diidolakan dari yang Indonesia dan juga mungkin di luar negeri? Kalau di luar negeri pastinya untuk yang musisi pria itu Stevie Wonder. Stevie Wonder seorang negro yang buta tapi luar biasa, bisa menciptakan lagu, bisa mainkan piano, bisa menyanyi dengan suara yang khas yang saya bilang itu sangat berkualitas ya. Itu yang Stevie Wonder. Terus kalau yang Indonesia, kalau yang lama itu Chrisye. Kalau yang baru-baru itu Brian Prasetyo Adi yang dulu mantan penyanyi dari Kustik. Terus kalau yang perempuan dari luar negeri Karen Carpenters dari grup musik Carpenters. Sedangkan kalau Indonesia yang musisi yang lama itu Vina Panduwinata. Itu dari memenya itu nggak hanya dari yang dulu-dulu aja, selalu update ya memnya. Apa itu musisi-musisi baru ini selalu update ya memnya. Sekali. Pernah nggak? Ini kan selama berkarir di musik ini, kan setahu saya apa itu memenya ini pengarang lagu. Kalau boleh tahu lagu-lagu apa ini yang diciptakan, yang sudah diciptakan, yang sampai sekarang ini sudah di-launchingkan gitu? Kalau untuk khususnya untuk Ubaya, saya sudah menciptakan lagu Mars Politeknik Ubaya, Mars Politeknik Ubaya, Politeknik Ubaya. Terus kemudian kalau untuk yang universitas itu adalah Mars Ika Ubaya, Ikatan Alumni Ubaya, terus himne Ika Ubaya. Dan juga kalau untuk yang perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia itu Mars Pelita dan himne Pelita. Bagus sekali. Mungkin teman-teman yang sering apa itu mendengarkan Mars Ubaya, himne Politeknik Ubaya, Mars Politeknik Ubaya, Mars Politeknik Ubaya, yang sering dinyanyikan beliau penciptanya. Jadi itu sangat menyenangkan. Jadi pada waktu itu yang meminta saya menciptakan lagu itu adalah Pak Beni Lianto yang sekarang adalah rektor Universitas Surabaya. Jadi pada saat itu tiba-tiba terlintas. Pada saat saya perjalanan pulang dari Ubaya, dari Politeknik Ubaya ke rumah, kebetulan rumah saya sama Politeknik Ubaya tidak terlalu jauh, sekitar 5-7 menit berjalan kaki. Tiba-tiba terlintas lagu tersebut gitu ya. Jadi namanya lagu tiba-tiba kita tidak bisa harus kapan mulainya kapan, tapi tiba-tiba bisa aja pada saat kita makan pun sudah jalan kaki pun itu bisa tiba-tiba terlintas. Jadi pada saat saya jalan kaki pulang dalam pikiran saya melodinya itu udah ada, kayak melodinya udah ada, belum ada kalimatnya, melodinya sudah ada. Dan sedangkan saya tidak membawa handphone kebetulan pada saat itu. Jadi pada saat perjalanan saya cuma nyanyi seperti itu. Mengingat terus ya. Lalu pada saat orang yang memperhatikan saya itu kan karena saya harus bersenandung ya, nggak dalam hati tapi saya harus ucapkan apa saya nyanyikan nadanya. Mungkin ini anaknya ngapain ya, orang ini jalan kaki itu ngapain. Nah itu yang sampai rumah, jadi saya langsung merekam suara saya, terus saya langsung menciptakan lagunya. Itu kalau untuk yang Politeknik Mars Politeknik Ubaya. Tapi kalau yang Mars Ika Ubaya, Ikatan Alumni Ubaya, itu pada saat saya menciptakan itu luar biasa sekali. Jadi pada saat tanggal 25 Desember persis hari Natal, saya itu ada di Bogor di Gereja Katedral dan tiba-tiba terlintas lagu tersebut. Iramanya pada saat saya itu sedang di gereja sedang mengikuti misa, saya agama Katolik. Di gereja katedral tersebut saya tidak membawa handphone. Saya pastikan selalu saya tidak pernah membawa handphone pada saat ke gereja. Jadi pada saat pastornya berkhotbah, saya itu sibuk sendiri dengan menghafalkan melodinya. Bingung sendiri karena saya nggak bawa handphone, sedangkan suara pastor kan keras ya. Saya harus dalam hati ini saya merasa bahwa itu saya mendapatkan ilham, mendapatkan berkat langsung dari Tuhan. Karena pada saat di gereja, pada saat hari Natal itu mendapatkan inspirasi menciptakan lagu Mars Ika Ubaya. Jadi saya semuanya kusuk mendengarkan pastornya, saya bingung sendiri menghafalkan melodinya. Jangan sampai nanti setelah keluar dari gereja lupa semua. Jadi persis itu ya semua, mulai dari misa sampai komuni sampai pulang lagi itu saya sibuk menghafalkan dalam hati, jangan sampai lepas
pas irama ini, karena saya pastikan bahwa itu luar biasa, saya mendapatkan berkat lagu tersebut dari Tuhan, khusus di dalam gereja di persis hari Natal Mars Ika Ubaya. Spesial sekali ya dia. Selain itu kan Membrana ini mempunyai channel YouTube. Kalau boleh tahu apa namanya? Mungkin bisa dipromosikan dan mungkin sekarang itu sudah di tahap apa gitu. Ya, nama channel YouTube saya persis seperti nama saya sendiri, yaitu Rena A Hadikusumo. Rena A Hadikusumo. Kalau boleh tahu itu sekarang subscribernya sudah berapa? Subscribernya 9.000-an ya. 9.000. Itu sudah monetisasi berarti ya? Sudah menghasilkan berarti kan? Sudah. Soalnya pasti kan sebelum sampai di tahap ini pasti kan perjuangannya itu sangat-sangat berat ya. Kalau untuk musisi itu kan soalnya setahu saya monetisasi itu memerlukan jam tayangnya itu, jam viewersnya itu banyak sekali. Sedangkan untuk musik itu kan pasti cuma 4 menit, berapa menit gitu kan. Jadi perlu banyak view untuk menghasilkan, untuk mendapat monetisasi itu ya. Iya, kalau untuk di YouTube kan minimal 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Memang kesulitan dari saya yang kebetulan bukan artis ini sebetulnya ya. Jadi bagaimana supaya membuat orang itu tertarik melihat di channel YouTube saya, yang berarti otomatis saya harus promosi kemana-mana. Promosinya dengan cara kirim WhatsApp aja ke teman-teman, ke mahasiswa seperti itu. Siapa tahu nyantol melihat channel YouTube saya harus berapa lama nih kalau boleh tahu dari awal membuka YouTube sampai monetisasi? Monetisasinya karena kebetulan waktu itu kan saya tahun 2020 ya, untuk lagu pertama saya di Mars Ika Ubaya, dan kebetulan saya juga saya menciptakan Mars Ika Ubaya, tapi untuk aransemen itu dibantu oleh ADMS ya, seorang musisi director dari Jakarta, luar biasa. Terima kasih Pak ADMS dan juga Twilight Orchestra dan juga Twilight Chorus yang menyanyikan lagu ciptaan saya tersebut. Terima kasih banyak. Nah, pada saat itu untuk lagu Mars Ika Ubaya tanggal 1 November 2020 dan Himna Ika Ubaya tanggal 2 November 2020 itu dua lagu dulu ya. Terus kemudian ada juga lagu Natal, tapi sempat juga berhenti juga ya, saya berhenti dan mulai aktif kembali sekitar tahun 2023 gitu, dan dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari manajemen pemasaran. Salah satunya ini Rahmat ini yang Rahmat ini yang sudah menjadi model ya, talent di video klip saya ya, lagu Selalu Mengalah dari Dead Seventeen sampai terakhir itu Can't Smile Without You dari Barry Manilow. Ini luar biasa sekali, sangat natural ya, bagaimana Rahmat itu di depan kamera itu tidak canggung dan sangat-sangat bagus. Terima kasih Beb. Ini kan pasti berarti itu banyak sekali perjuangannya, itu kan sangat berat ya Beb ya. Waktunya juga pasti banyak, tenaga juga banyak. Itu kalau boleh tahu nih Beb, untuk mengontrol atau mengelola emosi, tenaga, itu bagaimana caranya mengatur antara untuk menjadi akademisi dan juga musisinya ini biar kita balance gitu kan. Itu caranya gimana? Mungkin ada tips dan trik untuk teman-teman semuanya. Pastinya karena musik itu adalah bagian yang saya sukai, yang pendidikan juga, dan yang kalau pendidikan itu kan kerja, benar-benar kerja secara resmi, sedangkan kalau musik itu kan hobi, ya hobi walaupun juga menghasilkan. Nah itu memang harus ada keseimbangan. Bagaimana kita mengatur jam-jam kerja dengan jam-jam hobi ini dengan sebijak mungkin, supaya jangan sampai hobi kita tuh malah nanti menghabiskan banyak waktu sehingga malah justru kerjanya keteteran. Ya, tapi bagaimana saya harus menyelesaikan dulu kerja saya sebagai dosen, semua tugas-tugas, terus nanti malamnya saya mulai misalnya menciptakan lagu, terus saya juga untuk menghilangkan kepenatan atau stres saya itu saya biasanya nyanyi ya, di rumah tuh kebetulan ada TV yang besar yang 65 inch itu, dan khusus ada karaoke-nya, di situ ada smart TV. Saya memang
senang menyanyi gitu ya. Ya nggak nyanyi setiap hari sih. Kalau dulu saya selalu berpikiran begini, oh kalau saya ngajar di sekolah musik, di situ juga ada seperti TV besar, ada nyanyi. Saya pikir saya setiap hari ngajar pasti saya juga nyanyi ya. Padahal enggak. Saya pastinya tidak se ekstrim itu setiap hari nyanyi, di rumah pun juga tidak. Tapi saya di sela-sela kesibukan saya itu saya sempatkan juga menyanyi walaupun tidak setiap hari untuk menghilangkan penat, menghilangkan stres. Dan pastinya setelah nyanyi itu senang sekali, menyenangkan sekali, senang banget pokoknya. Jadi gitu guys, apa itu, jadi dari Memrina tadi itu meskipun banyak pekerjaan tetap harus diselesaikan dulu ya Bang ya pastinya, tapi jangan sampai kita itu hanya fokus dengan pekerjaan saja, tapi kita harus juga bagaimana sih caranya untuk menghilangkan penat, yaitu dengan hobi. Mungkin dengan hobi ini kalau kita fokus dan juga konsisten bisa jadi menghasilkan juga ya Bang ya. Jadi tetap kerja dan juga fokus pada hobinya biar menghasilkan semuanya, begitu ya. Mungkin ada ada satu atau dua kata untuk teman-teman audiens atau MP Holik ini kan? Ada pesan-pesan kah? Ya, untuk teman-teman dari program studi Digital Business and Marketing dan juga teman-teman dari program studi yang lain ataupun dari universitas ataupun siapapun yang menonton YouTube channel ini, saya untuk teman-teman yang sedang menjalankan pekerjaan, menjalankan kuliah ya, ataupun melakukan apapun itu harus berdasarkan hobi. Kenapa? Kalau misalnya kita berdasarkan hobi pasti semuanya itu menyenangkan dan hasilnya baik. Ya bukan berarti kalau misalnya bagaimana kalau saya memang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan hobi saya, itu dijalani dengan baik juga. Tapi sekali lagi kalau kita sesuai dengan hobi kita pastinya itu jauh lebih baik. Tapi sekali lagi jangan sampai nanti ya kalau saya tidak sesuai dengan hobi saya, lebih baik saya nggak kerja. Tidak seperti itu ya, karena kita pun juga tidak sesuai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pilih belum tentu kita juga bisa mendapatkan hal tersebut ya. Hidup itu adalah pilihan, tapi tidak semua bisa kita pilih ya. Jadi jalanilah hidup dengan baik ya, lakukan semua pekerjaan dengan baik, apalagi kalau itu berhubungan dengan hobi. Lakukanlah hobi tersebut, kembangkanlah hobi tersebut dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Wow, keren sekali pesan-pesannya. Jadi semuanya harus dilakukan dengan menyenangkan ya Mem ya, agar kita bisa konsisten dan juga sampai menghasilkan seperti itu. Wow, sangat-sangat banyak ilmu dan wawasan yang kita dapat dari narasumber yang sekarang ini, yaitu Memrina Ahadikusumo. Itu saja. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini konten menarik sekali, jadi bisa subscribe, like, dan share. Kita akan kembali lagi di next podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you.